saya lihat Pak Ajis Taba sangat semangat ini. Jadwal ya. Kita akan membahas 5 hal, yaitu karakteristik pembelajaran, evaluasi pembelajaran, inquiry dalam pembelajaran IPA, manajemen lab IPA, dan PTK. Jadi kita akan melihat 5 hal pada pertemuan pertama dengan saya, karena di soal nomor 21, 22, 23, 24, 25 itu terkait dengan, nanti tiap tahun ini saya amati dari kisi-kisi yang berbeda-beda kodenya ya, itu ada sekitar 5 soal dan selalu keluar ya, karena memang masuk 5 ya, ada 5 soal tentang teori belajar ini. Coba kita lihat bersama ya. Kita lihat bersama soal-soal teori belajar ini. Jadi ada beberapa bagian ini terkait dengan ciri khas teori behaviorisme. Ini yang kalau kita lihat teori behaviorismenya, ya, teori belajar ini terkait behave, kelakuan, tingkah laku, gitu. Tingkah laku mesti terkait, ada namanya stimulus respon. Ini kata kuncinya. Stimulus respon. Kemudian satu, dalam soal itu kalau nggak keluar stimulus respon, ya. Kemudian hubungan, bond antara rangsangan dan balasan, tadi stimulus respon tadi, dan yang kedua adalah law of exercise. Ya. Hubungan antara keduanya, atau jadi menggunakan 2 kata kunci ini, soal-soal ini dibolak-balik di behaviorisme. Sehingga kalau kemudian keluar soal begini, harusnya kita sudah langsung nggak usah mikir lagi ya. Misalnya pada soal di atas, ya, ini kata kuncinya adalah keluar kata ini sudah nggak usah dipikir lama-lama, karena tidak ada teori belajar yang menggunakan kata-kata stimulus respon, tidak ada. Ya. Apalagi ditambahkan dengan law of exercises, maka ini adalah teori behaviorisme, ya, teori belajar berdasarkan perubahan tingkah laku. Oke, ini saya pikir jelas. Coba kita lihat contoh soalnya yang terkait dengan kognitivisme ini. Misalkan di sini. Nah, ini pengetahuan atau pengalaman yang baru terkait dengan pengetahuan yang lama. Udah nggak usah pakai lama-lama, apalagi ini menyebut dalam struktur kognitif ya. Pasti ini teori konstruktivisme atau konstruktivisme. Pasti ini teori kognitivisme. Kita lihat contoh yang lain. Ini. Nah, perhatikan contoh ini. Di dalam pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, ya, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggenerasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum. Nah, menyusun rumus beserta bentuk umumnya, membuktikan benar tidaknya dugaan. Ya, jelas kalau kita lihat urutan ini adalah kerangka berpikir atau scientific methods ya, atau metode ilmiah. Metode ilmiah itu kaitannya dengan teori konstruktivisme. Nanti bedanya. Nomor 3. Humanistik. Ya, karena human itu memandang manusianya. Ya, memandang manusianya. Oke, jadi kata kuncinya ya, memahami perilaku belajar, ya, perilaku belajar. Bukan dari sudut tapi dari sudut orangnya, istilahnya memanusiakan manusia. Jadi kata kuncinya ada di sini. Nah, saya senang ini, alhamdulillah. Oke, ini dari sini kata kuncinya. Saya buka saja. Type comment. Oke, supaya bisa meng-highlight. Jadi ini, jadi kalau ini tadi kuncinya seperti tadi ada dari awal, ya. Ada dari awal karena secara keseluruhan mereka mengkonstruksi sendiri ya apa yang diperoleh. Kemudian ini ada kata kuncinya, ya, belajar jarak jauh dalam jaringan atau online.
istilahnya ini adalah pembelajaran berbasis Sibernetik. Teknologi cyber. Nah, karena istilah cyber itu adalah jaringan. Ya. Istilah cyber adalah jaringan, berarti sibernetik adalah teori yang terkait dengan pembelajaran dalam jaringan. Jadi seperti ini menurut saya tidak perlu dihafal lagi ya. Ini ada kata kuncinya juga struktur kognitif. Jadi teorinya adalah teori Kognitivisme. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita PTK ada soal nomor 120 ya, soal terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali PTK. Ada 7 soal PTK. Ya. Mulai dari permasalahan dalam PTK, kemudian rumusan hipotesis tindakan, kemudian masalah pembelajaran IPA secara, kalau yang soal pertama 2 secara umum, soal berikutnya lebih khusus ya terkait dengan pembelajaran IPA. Jadi di sini kalau kita lihat 1 tentang permasalahan pembelajaran, yang kedua tentang bagaimana merumuskan masalah. Kemarin sudah belajar di LK31 kalau nggak salah, sama LK32 itu sama persis isinya. Kemudian juga beberapa masalah tentang bacaan IPA, siklus PTK. Ya, siklus PTK. Oke. Kemudian yang ini ada siklus PTK, kemudian ada refleksi, analisis dan refleksi. Apa sih refleksi itu? Nanti kita lihat. Saya yakin Bapak bisa menjawab dengan mudah ini. Kemudian menentukan rencana tindakan atau siklus selanjutnya. Ini yang paling sering itu, Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas ya, saya perbesar sedikit. Oke. Nomor 56 dulu. Tidak apa-apa, kita jawab rame-rame, nggak dosa aja ya. Nah, agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Kajian teoretik. Ya. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah yang mana ketika kita menyusun kajian teoretik. Jadi kalau ada kajian, ini kata kuncinya adalah pengkajian teoretik. Ini kata kuncinya ada di sini, saya beri garis miring. Identifikasi masalah itu adalah mengidentifikasi masalah real yang terjadi. Permasalahannya apa? Jadi ini belum sampai pada pengkajian teoretik. Jadi itu masih mengidentifikasi masalahnya apa. Oh, motivasi anak-anak murid saya rendah, ya kurang semangat ketika belajar, bahkan ketika saya tanya atau beri kesempatan bertanya, mereka diam saja sambil menunduk. Maka jelas ini ada di rumusan jawaban yang coba kita lihat sekarang nomor 57. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan yang disengaja dan tak sengaja, ya. Ini mestinya ABCD ini hilang ini. Kemudian mengadakan keadaan dan kendala tindakan, ya. Bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan, merupakan kegiatan PTK pada langkah yang mana. Nah, ada di dalam siklus-siklus penelitian pelaksanaan. Nah, kegiatan seperti A, B, C, D ini ada di refleksi. Oke, bagus. Paling tidak kita tandai di awal tadi ya. Kalau soal ini jelas ya. Ada kendala, ada hambatan, letaknya di mana. Oke, jelas. Ini tadi rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian. Kata kuncinya ada di model rancangan PTK. Karena justru yang kita lihat ini yang dari sumber aslinya. Jadi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi itu satu siklus 1. Kemudian dari refleksi di siklus 1 ke perencanaan lagi. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, kemudian refleksi.
Nah, ini dia. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Jadi jawabannya D, Bapak ya. Kalau dimulai dari awal, itu memang harus observasi dulu. Ya. Kalau dari awal, observasi, identifikasi masalah, perumusan masalah, baru kemudian penentuan hipotesis tindakan. Tapi ini dimulai dari siklusnya. Kalau dimulai dari siklusnya, berarti perencanaan, pelaksanaan, observasi, kemudian refleksi sebagai satu kegiatan. Sebutkan dari kajian teori asal dari hipotesis tindakan itu ada kajian teori, kajian hasil penelitian, hasil diskusi penelitian, dan brainstorming. Ini sudah saya pilih sebetulnya sesuai dengan yang dimaksud tadi. Terus 59. Rumusan masalah dalam PTK berikut, mana yang paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? Nah, saya menyebut sebagai formulasi ini seperti ini, tinggal menambahkan kata saja nanti. Jadi ada penyakit, ada obat, dan siapa yang diobati, dan rumah sakitnya apa. Ya, tinggal menambahkan apakah, dan seterusnya. Maka di perumusan masalah yang disebut ini, misalnya peningkatan pemahaman siswa, apakah terjadi peningkatan pemahaman siswa melalui penggunaan pembelajaran, dan seterusnya. Jadi kalau bagaimana cara meningkatkan terkait dengan cara, ya bagaimana. Kalau mengapa, berarti ini penelitian deskriptif juga. Mendeskripsikan mengapa dia menjadi juara. Sedangkan di sini ini ada penyakit yang perlu diobati. Ya. Salah satu penyakitnya adalah keaktifan siswa, obatnya adalah bermain peran. Terus kata-kata kuncinya biasanya apakah, walaupun saya berikan ini, sampaikan tidak selalu kata apakah ya. Jadi jawaban kita adalah A. Berikutnya, dalam tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari, kalau ini jelas ini. Yang A, Bapak. Oke, bagus sekali. Karena yang melakukan PTK adalah guru itu sendiri. Jadi tidak boleh saya ber-PTK, tapi yang saya jadikan subjek penelitian saya adalah Pak Asep tadi. Kalau saya melakukan PTK ya untuk saya sendiri. Nah, kalau ada guru lain, Pak, guru lain hanya observer saja. Pak, mau saya bandingkan dengan kelasnya Pak Abdullah? Tidak boleh. Karena PTK tidak membandingkan dengan kelas yang lain, sehingga jawabannya hanya A saja. Di bawah ini adalah prinsip penelitian tindakan kelas menurut Suharsimi Arikunto. Ya, karena yang diaju di sana adalah Suharsimi Arikunto. Kira-kira yang paling pantas jawabannya apa ya? Kecualinya. Kecuali kegiatan yang direkayasa. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Wah, ini kan berarti kan menyusun hipotesis tindakan dengan mengajukan hipotesis tindakan. Bentar, salah satu kegiatan di bidang salah pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah. Berarti jawaban untuk soal ini yang ini C ya, menyusun hipotesis tindakan. Rumusan hipotesis tindakan. Tidak ada di rumusan masalah. Jadi Pak Ibu tidak boleh pendahuluan didahului dengan kajian teoritik. Nah, enggak boleh. Begitu juga identifikasi masalah, karena ini berangkat dari masalah real, seperti yang saya tunjukkan. Nah, 62. Pola perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Ini kunci soal yang tadi ya. Ini soal ini tidak bagus karena jawabannya ada di soal yang lain. Ya. Kuncinya ini. Secara bertahap dan terus-menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal apakah pengumpulan data, menganalisis masalah, mencapai tujuan, atau menentukan ruang lingkup. Yang jelas saya katakan ini metodologi penelitian. Kalau metodologi, mengumpulkan data termasuk satunya kegiatan observasi. Jadi tidak mungkin jawabannya A, karena ada refleksi-refleksi itu tidak terkait pengumpulan data. Kalau menganalisis masalah? Di awal. Di awal Pak.
Di awal. Kalau misalkan di dalam siklus ada di mana? Di perencanaan. Refleksi lagi. Oh, direfleksi lagi kan? Refleksi. Tadi kan ada empat hal yang berarti refleksinya refleksi sebelumnya, Pak. Gitu. Loh, makanya kita kan tidak disebut ini harus dimulai dari mana, kan tidak disebut di 1 atau 2. Kalau misalkan ini dianggap sebagai siklus 1, berarti perencanaan itu diawali dari perumusan masalah dan hipotesis tindakan, baru lakukan perencanaan. Makanya ini hati-hati, ini di metodologinya, bukan bab 1, bukan bab 2. Maka jawaban A menjadi salah, jawaban B juga menjadi salah. Kalau menentukan ruang lingkup, itu ada di bab 1, tidak terkait dengan metodologi. Jadi betul, secara awal hingga akhir, begitu tujuan tercapai, hipotesis tindakan terjawab, maka tujuan penelitian telah selesai. Nah, hati-hati, kalau ini agak bersayap, ini hati-hati. Nomor 63, ini mudah saja, pendek. Ini peran guru. Peneliti. PTK kok peneliti, ayo. Lek peneliti berarti kan saya bisa Objek, menyuruh. Pak. Objek itu siapa? Iya, peneliti. Objeknya? Guru, Pak. Siswa objeknya, Pak. Guru. Oh, Sebagai objek. bentar. Kok ada siswa sebagai objek? Justru siswa itu sebagai subjek penelitian. Hati-hati nanti, ini bisa dibolak-balik. Yang belum pernah keluar tuh murid sebagai apa? Jadi jawabnya ini, Ibu, Bapak semua. C. Jawabnya ini. Ayo, hati-hati. Soalnya pendek. Pertengahan tindakan. Nah, clue-nya ada di tahap pertengahan tindakan. Clue-nya di sini. Kecuali. Jadi bisa kita lihat, perencanaan awal, refleksi itu akhir. Berarti ada pelaksanaan dan pengamatan. Pelaksanaan termasuk pengambilan nilai. Ya, jadi mengajar sekaligus menilai. Kemudian ada observer yang mengamati pelaksanaan pembelajaran. Kita dianggap tahap tengah, pelaksanaan dan pengamatan. Sekarang kita lihat mana yang relevan dengan pelaksanaan dan pengamatan. Kita lihat yang betul dulu ya, yang betul dulu. Gunakan uji beda, bagaimana prestasi awal dan prestasi akhir. Walaupun tidak disarankan ya, tapi kita hanya melihat berapa peningkatannya. Pada itu ada di refleksi. Data, ulangan, tes, dan lain-lain itu ada di pelaksanaan. Hasilnya dianalisis di sini. Tapi di penelitian PTK itu tidak ada satupun bagian yang menyebut analisis data. Kalau ini berdasarkan siklus, maka kecualinya jawabnya betul ada di C. Cenderung ke C kalau saya. Supaya sesuai dengan aspek PTK-nya. Itu lebih pas ya. Tahap perencanaan tindakan. Kecuali ya, Pak? Iya. Tapi kan yang diamati ini, kecuali. Oke. Kadang-kadang kita bisa terbantu. Ini kayaknya soal terakhir PTK ini. Oke. Kemudian yang berikut adalah evaluasi di kisi-kisi. Ini ada soal evaluasi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini yang laboratorium tadi keselamatan. Ada 10 soal evaluasi KKM. Berarti harus buka buku pedoman penilaian. Ini ada di sini semua saya lihat. Di penilaian, di pembelajaran nggak boleh kita menganggap guru tidak mampu, tidak boleh. Ya, maka tidak masuk. A itu malah pasti salah. Tinggal C, kompleksitas, indikator, daya dukung dan intake siswa. Oke. Karena kadang-kadang kalau kita lihat materi yang sama itu dituliskan dengan indikator yang berbeda, prosesnya berbeda, penilaiannya juga berbeda. Ya, IPK. Kemudian daya dukung termasuk sarana prasarana di sini dukung. Ini di sini ada, kalau kita lihat di buku pedoman itu ada sarana dan prasarana termasuk di sini daya dukung. Ya. Fungsi KKM? Kecuali.
Aduh lupa, ada Loh, kecualinya. A. Pleset Pak. Ya, masa siswa ngurusi KKM? A. Ya, masa siswa ngurusi KKM? Siswa kan tahunnya Ya, sekolah. A. Ya. Jadi bukan urusan siswa itu nggak pernah. Pak KKM-nya berapa? Nggak pernah. Ya. Fungsi indikator, ini hafal ini mestinya. Fungsi IPK. Pencapaian Bentar, Tujuan Bapak. pembelajaran. Ini penilaian, ini bukan indikator IPK tapi indikator penilaian. Oh, indikator penilaian. Lulusan. Pencapaian standar lulusan. Lulusan Pak. SK, Standar KD, lulusan. ini kan, Standar kelulusan. ini SK, KD, tujuan dan standar SKL. SKL apa sampai ke sana apa pernah kita perhitungkan itu? Enggak. Berarti yang kita capai apa dalam pembelajaran? tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tapi kalau ini konteksnya indikator, saya juga masih ragu ini. Indikator penilaian itu ke tujuan pembelajaran. Tapi kalau yang dimaksudkan indikator ini adalah IPK atau IPKD, itu berarti KD. AD. Jadi saya belum bisa menjustifikasi konteksnya apa gitu. Tinggal lihat dia masuk di kelompok soalnya penilaian. Bentar kita lihat kuncinya apa, kisi-kisinya aja supaya kita tidak ragu. Fungsi indikator. Ya ini pencapaian kompetensi. Oh iya betul. Berarti IPK itu desain adevasi, terus urusan IPK untuk keterampilan IPK. Oke, mulai 81 ya, sajikan satu rumusan IPKD untuk mendesain alat, IPKD untuk mendesain. Oh iya, berarti yang dimaksudkannya adalah IPKD Bu Bapak ya. Kalau lihat rumusan berarti ini menuju ke pencapaian kompetensi dasar. Ini dengan asumsi ini adalah IPKD. Kemudian untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan guru adalah tindak lanjut pembelajaran. Ini masuk kurikulum. Menilai. Nanti ini tindak lanjutnya. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa. Oke, salah satunya adalah ini betul karena biasanya untuk tindak lanjutnya bisa satu menilai tingkat pencapaian tadi, yang kedua bisa pengayaan, ya, yang ketiga bisa remedial. Nah, ada 3 dalam konteks ini. Jadi menambah bahan pelajaran baru, ini kalau konteksnya remedial betul, tapi ini kita kan tidak tahu apakah masuk ke bab baru, itu juga tidak tahu. Ya. Mengetahui sesuai akan mengikuti program tindak lanjut itu juga tidak penting. Milih tepat untuk ini sudah lain hal. Ya. Oke, jadi jelas sekali jawabannya adalah A. Kemudian nomor 42, instrumen yang dapat digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam pembelajaran adalah penilaian psikomotorik. Observasi kuesioner Kalau kuesioner, untuk perilaku siswa. kuesioner. Iya, sangat suka, tidak suka, ya paling tidak kita gunakan semacam skala Likert, ya. Kemudian pedoman wawancara. Ya namanya pedoman wawancara ini kan tes lisan ya, tes lisan pengetahuan. Oke, bagus. Lanjut. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mendapat pelajaran yang rendah, tindakan apa yang dilakukan? Pastinya yang paling bagus yang ini ya, karena ini ujian gitu ya. Kadang-kadang ada nggak taruh di depan, nilainya jelek karena rame terus, nakal taruh di depan. Oke, manakah yang pertama harus dipelajari? Menurut Bapak Ibu yang mana sebelum menyusun soal? Langsung ini, jangan melihat sumber buku ya, ini kan dengan pengalaman ini ya. Oke, 45, salah satu prinsip dalam penilaian terpadu, artinya jadi ini penilaian harus terpadu. Harus terpadu. Kemudian 46, instrumen yang pelajaran digunakan
Jadi harus memenuhi persyaratan berikut kecuali, ini sangat umum, syarat untuk instrumennya, apakah bentuknya uraian objektif, bentuk non-objektif, atau pilihan ganda, melengkapi completion atau short answer, silahkan. Tapi syaratnya bagaimana? Delta. Ini? Kecuali ya. Iya, asik. Kecuali. Iya, tidak harus selalu begitu ya, kecuali. Oke. KKM? Bravo, Pak. Bravo atau Alfa? Kasih berapa nilai minimum? Standar pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan. Untuk penilaian standar pendidikan untuk melaksanakan, kita akan membuat keputusan. Apa gunanya? Karena ada dua, satu bernama penilaian, satu bernama evaluasi. Evaluasi itu terkait dengan program, ya, penentuan nilainya, kemudian penilaian itu terkait dengan apa yang sudah dicapai oleh siswa. Jadi dalam konteks ini, karena ini berbunyi penilaian, maka kita lihat pada dalam melaksanakan prinsip belajar peserta didik. Kalau berbunyi evaluasi, berarti juga ada konteks guru. Kemudian yang 49, penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan ketentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berubah hasil belajar didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan belakang saja. Objektivitas. Oke. Sip. Cocok ya Pak Andok. Ketika data bahwa guru telah berhasil atau tidak dalam kegiatan pembelajaran, apa yang Anda lakukan? Anda sebagai kepala sekolah misalnya. Atau Anda sebagai guru sendiri. Ketika Anda tahu telah berhasil, ternyata ujian anak-anak baik semua, di atas KKM semua. Tindak lanjut. Menyusun rencana tindak lanjut. Oke, bagus. Bukan yang B ya Pak ya? Bu. Sombong, Pak. Itu pamer, Pak.